Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Jumlah anak yang mengalami gejala sakit hepatitis dibawa ke RSUD Lanto Daeng, Pasewang, Jeneponto untuk mendapatkan perawatan lantaran orang tua mereka yang khawatir anaknya terkena hepatitis misterius. Pemerintah telah memerintahkan seluruh dinas kesehatan daerah dan rumah sakit untuk waspada dan meningkatkan pengawasan atas kasus hepatitis misterius yang marak belakangan ini. Pihak keluarga yang khawatir anaknya terkena hepatitis memilih untuk segera memeriksakan anak mereka di fasilitas kesehatan lantaran mereka khawatir anak-anaknya terjangkit hepatitis misterius yang telah menyebabkan beberapa anak meninggal dunia. Sejak 3 hari lalu, 3 orang anak dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto dan Pasewang Jeneponto. Mereka umumnya mengalami gejala sakit yang mirip dengan gejala hepatitis seperti demam dan diare. Sebagai langkah antisipasi, para orang tua memilih membawa anak mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Diare sama panas cuma yang ini karena banyak yang isu di Indonesia, cepat dilarikan juga ke sini supaya dapat pertolongan. Ini sudah berapa lama anak di sini, Bu? 2 hari, 2 malam. 2 hari. Tapi sudah diperiksa katanya apa? Masih belum tinggal seleb. Sementara itu, Dinas Kesehatan Jawa Timur belum bisa memastikan meninggalnya seorang anak di Tulung Agung, Jawa Timur akibat hepatitis akut misterius yang belum diketahui penyebabnya. Diagnosa sementara, anak tersebut mengidap penyakit kuning akut. Saat ini Dinas Kesehatan Jawa Timur sudah mengirimkan spesimen untuk diteliti lebih lanjut di RSPI Sulianto Saroso, Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astatriono mengatakan, kategori ini masih kategori pending classification dan belum dipastikan hepatitis misterius. Pihak Dinkes Jawa Timur kini lebih fokus pada bagaimana pencegahan agar masyarakat tidak terpapar hepatitis akut misterius tersebut. Yang jelas setelah kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, diagnosis yang paling mungkin untuk kasus yang meninggal di Tulung Agung itu adalah sindroma jaundice akut. Karena masih perlu data-data tambahan terkait dengan pemeriksaan laboratorium yang saat ini masih dikerjakan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan total kasus hepatitis akut yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 15 kasus, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 5 orang. Untuk itu pemerintah meminta Dinas Kesehatan dan rumah sakit di seluruh daerah untuk meningkatkan pengawasan. Menemukan 3 kasus di Jakarta. Dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus. Ya. Di dunia yang paling besar ada di Inggris 115 kasus, kemudian di Italia, Spanyol dan juga di Amerika Serikat. Indonesia mulai melaporkan kasus pertama dugaan hepatitis misterius pada awal Mei 2022, setelah 3 pasien anak di DKI Jakarta meninggal dunia. Setelah itu menyusul laporan 1 anak di Tulung Agung yang meninggal diduga hepatitis akut. Terakhir, 1 bayi meninggal dunia di Solok, Sumatera Barat diduga terjangkit hepatitis akut. Tim Liputan, Metro TV. Ya, bagaimana sebenarnya penyebaran hepatitis misterius di tanah air? Sudah ada juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Dr. Nadia, apa kabar Dok? Kabar baik, selamat malam Mas Wahyu. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Dok, jadi sebenarnya bagaimana peristiwa soal kabar ada bayi yang meninggal di Solo karena hepatitis misterius ini? Iya, jadi kami menerima laporan ya bahwa ada seorang anak usia sebulan 29 hari dengan gejala-gejala kuning ya, kemudian ada peningkatan daripada fungsi hati yaitu yang kita kenal dengan pemeriksaan SGOT, SGPT yang kemudian sempat mengalami perawatan tapi kemudian ternyata tidak terselamatkan. Nah, karena anak ini tidak ada riwayat penularan sebelumnya atau sakit hepatitis sebelumnya, jadi diketahui 3 hari menderita demam ya, kemudian muncul kuning pada seluruh
seluruh tubuhnya. Oleh karena itu kemudian didiagnosis atau ditegakkan bahwa ini kemungkinan adalah hepatitis akut berat yang sekarang memang menjadi kasus yang sedang dimonitor. Artinya selanjutnya langkah yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa hepatitis yang terjadi pada anak ini bukan hepatitis yang disebabkan oleh ABCDE ya, jenis variannya. Nah, tapi kemarin juga kami melihat ada laporan dari dokter spesialis anak yang merawat, kemungkinan ada potensi bahwa ada kelainan terkait kelainan bawaan khususnya untuk organ hati maupun saluran bilirubinnya. Nah ini yang masih harus diperiksa lebih lanjut ya, baik dari sisi tadi infeksi hepatitis maupun kelainan bawaan yang diderita anak bayi tersebut. Bagaimana dengan kasus-kasus lainnya seperti yang ada di Tulungagung misalnya, Dok? Ya, jadi sampai saat ini kita ada 15 kasus suspek hepatitis akut ya, Mas Wahyu ya, di mana 4 kasus itu sudah masuk dalam kriteria WHO yang kita sebut sebagai pending klasifikasi karena sudah ada hasil sebagian daripada pemeriksaan hepatitisnya. Hanya tinggal menunggu pemeriksaan 1 atau 2 lagi baru kemudian kita bisa memastikan apakah ini masuk dalam kriteria probable kasus hepatitis akut baru. Nah, sementara yang di Tulungagung juga hal yang sama ya. Tulungagung ini kemarin sudah dilakukan pemeriksaan hepatitis jenis ABCD, menunggu hasil pemeriksaan hepatitis E-nya dan jenis kemungkinan varian-varian lainnya. Ini sedang lakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Nah, hepatitis Tulungagung ini termasuk juga yang sudah diklasifikasi sebagai pending klasifikasi ya, sesuai dengan kriteria WHO. Ya, apakah artinya ketika di trace begitu dari 4 kasus yang saat ini statusnya pending classification ini sudah sedikit terbuka diketahui penularannya bagaimana, Dok? Ya, sampai saat ini Mas Wahyu dari 3 kasus yang pertama kali kita umumkan di Jakarta ditambah dengan proses PE yang dilakukan atau kontak investigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur maupun yang dilakukan oleh Sumatera Barat ya. Sampai saat ini kita belum menemukan pola sumber penularannya. Nah, ini yang artinya kita tidak melihat bahwa sebelumnya ada anggota keluarga yang menderita sakit kuning atau demam kuning ataupun sesudah yang pasien ini positif kemudian ada yang tertular dan menderita sakit kuning juga. Jadi sampai saat ini kita belum melihat pola penularan dan belum bisa memastikan sebenarnya apakah penularan itu didapatkan dari makanan ataukah mendapatkan dari yang penularan seperti apa ya. Karena kemudian juga tidak ada perjalanan riwayat ke luar negeri ataupun riwayat keluar kota ya, dan dikeluhkan hanya mual muntah. Jadi sebelumnya tidak ada juga menghadiri seperti misalnya hajatan atau ikut dalam kegiatan halal bihalal. Ya, Dok, saya ingin mencoba dapat perbandingan begitu dengan pemahaman yang selama ini kita tahu soal hepatitis ini mungkin sudah sering dengar sebenarnya dan juga mungkin mayoritas juga yang terpapar itu bisa sembuh tanpa ada masalah yang serius. Sebenarnya apa bedanya dengan yang sekarang ini tengah menjadi concern di dunia ini? Iya, jadi ini pertama adalah infeksi pada hati yang sifatnya tiba-tiba mendadak dan tiba-tiba menjadi perburukan dengan cepat ya. Umumnya tadi betul sekali yang Mas Wahyu sampaikan, hepatitis yang selama ini kita kenal yaitu dengan penularan melalui hepatitis A, B, C, D, E itu biasanya memang sifatnya akut tapi cenderung dapat sembuh sendiri. Ada pada beberapa kasus muncul yang kita sebut sebagai hepatitis kronik ya yang nanti berkembang menjadi kanker hati. Tapi artinya tidak ada perburukan klinis yang begitu cepat. Kalau kita melihat hepatitis akut berat ini 3-5 hari gejala-gejala saluran cerna muncul, mual, muntah, diare yang makin berat, kemudian diikuti dengan kuning ya biasanya. Nah, kemudian dalam hitungan yang sama 3-7 hari pun bisa kemudian pasien tersebut jatuh pada kondisi yang berat yaitu munculnya gejala demam, penurunan kesadaran bahkan tidak
tidak sadar sama sekali sehingga perlu dilakukan perawatan ICU. Nah, pada keadaan yang lebih lanjut terjadi kerusakan jaringan hepar yang begitu luas pada masa infeksi akut ini. Nah, inilah yang mengapa menjadi salah satu kewaspadaan daripada WHO bahwa satu penyebabnya kita belum tahu. Dia bukan disebabkan oleh virus hepatitis yang ada. Ditemukan di Inggris itu 92% disebabkan oleh virus adenovirus. Nah, ini yang harus kita cari bahwa sebenarnya adenovirus ini adalah infeksi yang biasa juga untuk menyerang dewasa maupun anak-anak, tapi cenderung juga akan sembuh dengan sendirinya karena termasuk self-limiting disease ya. Nah, jadi dengan kondisi tadi gejala klinis yang sama dengan hepatitis tapi cepat sekali mengalami perburukan bahkan menyebabkan kerusakan yang luas pada jaringan hati, inilah yang membedakan sebenarnya dengan hepatitis yang selama ini kita kenal. Kita kenal ya, baik. Baik Dokter Nadia, kami akan tunggu perkembangan yang saat ini tengah berjalan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.